Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah yang mana atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan, kita dapat kembali berkumpul di Masjid Imam Bukhari dalam rangka belajar agama Islam, mengenal lebih dalam Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pembahasan kitab Arba'una Majlisan fi Sohbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, buah karya Al-Ustaz Dr. Adil bin Ali As-Siddi rahimahullahu ta'ala anhu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, sahabat dan kepada umat yang istiqamah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Qala muallif rahimahullah, al-majlisu tsamin wa thalathun, majlis yang ke-38, yang mana pada majlis yang ke-38 ini muallif membahas tentang penaklukan terbesar, yaitu Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah, yang ini merupakan kelanjutan dari Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan musyrikin Makkah, yang mana di antara isi perjanjian antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perwakilan dari musyrikin Makkah, kafir Quraisy, yaitu Suhail bin Amr, yaitu adalah adanya perjanjian untuk tidak saling serang, untuk tidak saling membunuh antara kaum muslimin dengan musyrikin Makkah. Dan di sana juga ada kesepakatan yang lainnya yang telah disepakati, yang mana selama kesepakatan ini dijalankan, ya maka mereka berjanji untuk tidak saling memerangi. Nah, kemudian ternyata orang-orang musyrikin Makkah, kafir Quraisy, mereka mengingkari janjinya dan membunuh kaum muslimin yang berada dalam lindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya batallah perjanjian tersebut dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta 10.000 dari kaum muslimin melakukan
pembebasan terhadap kota Makkah. Naam, tafadhal iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa wala. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa ikhwanina wa lil muslimina wal muslimat. Wa ala musallin rahimahullah ta'ala al-majlis al-thani wa syaratul wa al-fathil akbar Fathu Makkah. Laqad warada fi ittifaqiyati sulhil Hudaybiyah anna Khuza'ata dakhalat fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Bakr dakhalat fi ahdi Quraisy. Thumma inna rajulan min Khuza'ati sami'a rajulan min Bakr yunshidu syi'ran fi rijali Nabi sallallahu alaihi wasallam wa darabahu wa shajjahu wa hada syarru bainahum wa azama Banu Bakr ala muharabati Khuza'ah wa qalatu an-nabiyata min Quraisy fa'anuhum bisilahi wa dawali wa qatala ma'ahum jama'atun min Quraisy muftadini minhum Sawwad bin Umayyah wa Ikrimah bin Abi Jahl wa Suhail bin Amr fanhazat Khuza'atu ila al-harami baridatan illa anna Bakran lam tahtani al-haram wa qala Khuza'atu wa qatalu minhum ma yazidu ala al-ishriq wa lihada لقد قريش معاهدة الصلح التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أعانت بني بكر على خزاعة في النبي صلى الله عليه وسلم فلما أعلمت خزاعة النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل بهم قال لأمنعنكم مما أمنع منه نفسي. طيب. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Muallif rahimahullah mengatakan laqad warada fi ittifaqiyati sulhi Hudaybiyah anna Khuza'ata dakhalat fi 'aqdi Rasul wa Bakran dakhalat fi 'aqdi Quraisy. Dalam sulhun Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, termaktub di dalamnya bahwasanya Bani Khuza'ah ini masuk dalam perlindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam barisan kaum muslimin. Sedangkan Bani Bakar ini masuk dalam barisan musyrikin Mekah, masuk dalam kelompok orang-orang Quraisy, ya kafir Quraisy. Kemudian summa inna rajulan min Khuza'ah sami'a rajulan min Bakrin yunsidhu si'ran fi hija'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ada seorang lelaki dari Bani Khuza'ah yang dia mendengar umpatan cacian dari Bani Bakar yang mereka melantunkan syair yang berbunyi ataupun berisikan ejekan-ejekan, umpatan-umpatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang muslim tentu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihinakan seperti ini, dikatakan yang tidak-tidak terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang naik amarahnya dikarenakan cinta yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jasa yang besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadikan kaum muslimin begitu cintanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta pada Nabi adalah suatu kelaziman, suatu yang harus ada pada dada-dada kaum muslimin. Harus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi
min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Nabi Muhammad SAW, lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Maka sewaktu seorang yang benar keimanannya akan besar cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jika besar cintanya kepada Nabi SAW, maka tidak mungkin dia tidak ada merasakan kesal sewaktu mendengar Nabi Muhammad SAW dihina. Waktu Nabi diumpat, malah dipertanyakan keimanan orang tersebut. Kalau dia mendengar Nabi Muhammad SAW sedang dihina orang, dikatakan yang dia rasakan adalah perkara yang biasa-biasa saja gitu. Dengar Nabi dibikin karikatur, dikatakan tidak, dibuat yang tidak benar. Loh, kok biasa-biasa saja? Tidak ada sesuatu pengingkaran dalam hatinya. Minimal harus ada pengingkaran dalam hati. Ini tidak ada. Wah, ini gimana? Patut dipertanyakan bagaimana keimanan yang ada dalam hati orang tersebut. Benar tidak dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka rajul dari Bani Khuza'ah ini yang mendengarkan umpatan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pun merasa tidak senang. Fadarabahu wasajjahu. Maka apa yang dia lakukan, dia pun emosi gitu ya. Kemudian dipukul rajul dari Bani Bakar ini. Ya, kelahi, dipukul sama dia. Kenapa? Ngejek-ngejek Nabi SAW depan anak. Ya, antum kok depan saya mengatakan tidak tentang Nabi SAW, siap terima ininya. Konsekuensinya harus ada gitu ya. Ya marah dia. Ya dipukullah laki-laki dari Bani Bakar ini. Yang mana hal ini jamaah yang dirahmati Allah Taala. Kejadian ini akhirnya menjadi pemicu konflik yang lebih besar di antara dua kabilah ini. Awalnya tadi karena laki-laki dari Bani Bakar ini mengejek Nabi, bikin syair mengatakan tidak ada tentang Nabi. Ada rajul dari Bani Khuza'ah ini kelahi dia, kemudian ternyata konfliknya membesar. Maka wa azama Banu Bakrin ala muharabati Khuza'ah. Maka Bani Bakar memiliki azam, keinginan, tekad yang besar untuk memerangi Bani Khuza'ah ini. Ya, semakin besar konflik di antara mereka, sehingga mereka ini harus kita bantai ini, harus kita habisi gitu ya, perang. Padahal masih ada perjanjian dalam perjanjian Hudaybiyah. Wa talabu, dan mereka meminta, wa talabun najdata min Quraisy. Mereka minta bantuan, dukungan dari Quraisy. Padahal Quraisy tahu mereka sedang ada perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW, dengan kaum muslimin. Meminta bantuan kepada mereka. Fa'anuhum bisilahi wad dawabi. Dan ternyata Quraisy malah mengirimkan senjata. Jadi tidak perang awalnya, tapi mendukung, ngirim senjata. Ini sama aja. Ta'awun 'alal ismi wal udwan. Ya makanya orang yang dia tidak melakukan maksiat tapi dia mendukung kemaksiatan, suatu kemaksiatan, maka dia masuk ke dalam golongan tersebut. Makanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, dia tidak mencuri tapi dia menjadi pemasok senjata bagi pencuri. Ya sama aja. Ya, dia tidak bunuh orang tapi ada orang mau beli senjata sama dia, dia bilang saya mau bunuh fulan.
saya butuh senjata yang bagus, dijual sama dia barang yang sama aja. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah itu dihukumi dengan sebagaimana tujuannya. Ini adalah suatu yang diharamkan. Maka jual beli seperti juga masuk dalam kategori jual beli yang dilarang. Walaupun asalnya misal jual beli pisau ini hukum asalnya mubah, tapi jika dia gunakan, dia jual pisau ini yang mana orang pembeli tadi akan menggunakan pisau yang akan dibeli untuk membunuh orang lain, maka jual beli ini menjadi jual beli yang diharamkan. Karena apa? Dia mendukung perbuatan tersebut. Begitu juga yang lainnya. Ya dia udah tahu ini mau dibuat tempat ibadah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun kerja di sana. Dia ikut kerja membangun. Nah, kan saya kerja kuli, nukang. Tapi yang ditukangi apa yang dibangun tempat ibadah orang-orang kufar yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya maka ini masuk dalam kategori muamalah yang diharamkan karena Allah taala berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tidak boleh kita tolong-menolong dalam perkara permusuhan, dosa dan permusuhan seperti ini. Ini perkara dosa, membantu orang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Quraisy mendukung Bani Bakar tadi. Dia kirim senjata, suplai senjata. Dia suplai kendaraan, kuda, kemudian unta, ya dabah, ya disuplai kepada Bani Bakar. Nah, ini sama saja mereka ikut perang, ya dengan memberikan suplai. Bahkan waqatala ma'hum jama'atun min Quraisy mukhtafina minhum Safwan bin Umayyah wa Ikrimah bin Abi Jahal wa Suhail bin Amr. Bahkan tidak hanya mengirimkan senjata saja, tidak hanya mengirimkan hewan untuk tunggangan berperang saja, mereka juga ikut turun ke medan perang orang-orang kafir Quraisy ini. Tapi mereka sembunyi-sembunyi. Di antara yang ikut adalah Safwan bin Umayyah. Kemudian termasuk juga yang ikut Ikrimah bin Abi Jahal, Suhail bin Amr. Ini ikut dalam rombongan Bani Bakar tadi memerangi ya Bani Khuza'ah. Ya ikut berperang, menambah selain pasukan senjata, pasukan kendaraan juga mereka ikut berperang. Ya hal ini menjadikan ya Bani Khuza'ah menjadi dalam posisi yang sulit tertekan. Ya. Karena kenapa tadi Bani Bakar disokong oleh Quraisy? Ya. Dan menjadikan Khuza'ah pun, ya Bani Khuza'ah ini akhirnya mereka berlindung karena merasa terdesak, ya. Karena lawan yang lebih super power gitu kan, mendapatkan bantuan dari kafir Quraisy, Bani Khuza'ah jadi terdesak sehingga mereka masuk ke kawasan haram, dan kawasan haram ini adalah kawasan yang dihormati. Makanya nanti ada bulan haram, yang mana bulan haram disebut dia bulan haram dikarenakan orang-orang Arab pada waktu itu mereka sepakat bulan haram itu tidak boleh perang. Nah, begitu juga nanti masuk pada kawasan haram yang harusnya kawasan haram ini mereka hormati. Ya jadi orang-orang Arab jahiliyah dulu mereka senang perang. Tapi waktu masuk Ashharul Hurum,
bulan-bulan haram mereka stop semua perang, berhenti perang. Kenapa? Menghormati bulan haram. Ya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, ini stop mereka perang. Karena menghormati bulan haram. Begitu juga dengan tanah haram. Ya maka Bani Khuza'ah ini masuk ke tanah haram mengharapkan apa? Agar udah tidak diserang lagi. Ya kenapa? Karena kita berada di tanah haram. Ya kan, tapi ternyata Bani Bakar ya tidak menghormati tanah haram. Lam tahtarimil haram. Mereka tidak menghormati tanah haram. Wa qatalat Khuza'ah bihi, dan mereka tetap memerangi Bani Khuza'ah di tanah haram tersebut. Wa qatalu minhum ma yazidu ala isrin, yang akhirnya yang mereka diuber terus terbunuhlah lebih dari 20 orang dari Bani Khuza'ah ini ya oleh Bani Bakar yang tadi dapat sokongan dari kafir Quraisy. Wa bihadza naqadat Quraisy muahadatas sulhi allati bainahum wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini jelaslah bahwasanya kafir Quraisy mereka telah melanggar kesepakatan perjanjian yang telah disepakati antara kaum muslimin dengan musyrikin Mekah ini, dengan kafir Quraisy, mereka yang melanggar, yang mengingkari perjanjian yang telah mereka sepakati sendiri. Dan Bani Khuza'ah pun mengabarkan kejadian ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang menimpa mereka, yang mereka berperang dengan Bani Bakar, kemudian Quraisy ikut membantu Bani Bakar, sekutu mereka, mengirim senjata, mengirim kendaraan, mengirim tentara ikut perang. Ya, Bani Khuza'ah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang menimpa mereka. Ya maka mendengar berita ini, apa yang menimpa Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus yang masuk dalam kelompok kaum muslimin, ya, dan mengetahui apa yang menimpa mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la amna'annakum bima amna'u minhu nafsi. Ya, aku akan melindungi kalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena aku melindungi diriku sendiri. Ya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya marah dengan apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy ini, yang mereka mengingkari sendiri perjanjian yang telah mereka buat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, حين لا ينبغي له فأرسلوا أبا سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجدد عهد الحديبية ويزيد في المدة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ولم يجده فاستعان بكبار الصحابة أن يتوسطوا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا جميعا. فرجع أبو سفيان إلى مكة من غير أن يهجر بأي اتفاق أو عهد، وأمام عهد قريش بالعهود والمواثيق مع المسلمين. فقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة وتأديب كفارها. ولما تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح مكة أخفى أمره بأنه أراد أن يبغض المشركين في كفر دارهم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من حوله من الأرض أسلم وغفار ومزينة ويزينة وأشجع وسليم
حتى بلغوا عدد المسلمين 10,000 رجل واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا ركن الغفاري وخرج يوم الأربعاء بعشر ليال حولنا من رمضان وأدى الألوية والرايات بقليل ولم يبلغ قريشا مسيره فبعثوا أبا سفيان يتحسس الأخبار وقالوا إن كنت محمدا فخذ لنا منه أمانا فخرج أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل وارقم فلما رأوا العسكر فزعوا فسمع العباس صوت أبي سفيان فقال أبا حنظلة قال لبيك قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 10,000 فأسلم أبو سفيان فأجاره العباس ودخل به وبصاحبيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما. طيب حسبك cukup. Kemudian muallif rahimahullahu ta'ala anhu rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan thumma inna Quraisyan nadimat ala ma fa'alat hina la yanfa'un nadam. Kemudian setelah apa yang terjadi, apa yang telah mereka lakukan, menyesallah orang-orang Quraisy ini. Mereka menyesal pada waktu yang mana saat itu sudah tidak ada manfaatnya lagi penyesalan. Sudah tidak ada manfaat. Nasi sudah jadi bubur. Tidak ada guna lagi, sekarang baru antum menyesal. Ya, udah tidak ada gunanya lagi. Ya, berita tentang kejadian ini sampai ke telinga orang-orang Quraisy yang lainnya gitu. Yang mana tadi ada dari Bani Bakar, kemudian membunuh lebih dari 20 orang Bani Khuza'ah, ya, sehingga menjadikan Nabi SAW murka, kaum muslim menjadi marah, dan mereka mengetahui kesalahan mereka, ini salah gitu. Kejadian yang dilakukan oleh sebagian dari orang musyrikin Makkah, kafir Quraisy ini, ya mereka menyesal gitu. Tapi pada waktu itu sudah tidak manfaat lagi penyesalan mereka. Nabi SAW sudah murka dengan apa yang mereka lakukan. Fa'arsalu Abu Sufyana ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liyujaddida ahadal Hudaybiyah wa yazida fil muddah. Kemudian musyrikin Makkah pun mengirim Abu Sufyan. Abu Sufyan ini adalah pemuka Makkah, pemimpin Makkah, orang yang terpandang di kota Makkah, diutus untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan langsung yang datang meminta, ya Rasulullah, gimana perjanjian damai kita, bisa dilanjutkan enggak? Bisa kita perbaiki lagi yang sudah rusak ini? Minta diperbaiki penyesalan mereka, minta diperbaiki atau minta diperpanjang lagi, ya, sulhul Hudaybiyah tadi. Illa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'rada anhu wa lam yujibhu. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menolaknya. Nabi SAW sudah tidak mau lagi. Antum sudah khianat, sudah mengkhianati apa? Perjanjian. Kita sudah sepakat sama-sama pada kesepakatan itu. Kita ketahui bersama bahwasanya kesepakatan yang mereka lakukan itu menguntungkan orang-orang musyrikin Makkah. Bagaimana tidak menguntungkan mereka? Seorang yang mau datang kepada kaum muslimin pada saat perjanjian tersebut harus dikembalikan kepada mereka orang-orang Mekah. Sedangkan kalau ada dari mereka yang datang kembali ke Mekah, tidak boleh dikembalikan. Tapi itu pun mereka
berkhianat terhadap perjanjian tersebut. Pada saat mereka ingin memperbaharui perjanjian ini, Nabi SAW pun tidak mau. A'radu anhu, Nabi mengingkarinya, Nabi tidak menginginkannya, ya. Dan Nabi tidak mengijabah permintaan dari Abu Sufyan ini. Dan Abu Sufyan melihat Nabi SAW tidak mengindahkan permintaannya, Abu Sufyan pun minta syafaat, ya, minta tolong, minta wasitah. Ya, datangi sahabat-sahabat kibar, datangi Abu Bakar, omongkan dong sama Nabi Muhammad SAW, datangi Umar, datangi kibar sahabat, datangi sahabat-sahabat kibar. Ya kan, tapi para sahabat tidak berani pada Nabi SAW. Nah, sahabat pun tidak mengindahkan, sebagian Nabi SAW tidak mengindahkannya. Fa'abau jami'an, mereka semuanya pun yang mengabaikan Abu Sufyan ini. Faraja'a Abu Sufyana ila Makkah min ghairi an yahza bi ittifaqin aw ahdin. Maka Abu Sufyan pun pulang ke Mekah dengan tangan kosong, tidak bawa kesepakatan apa-apa, tidak membawa apa yang mereka inginkan dari perjanjian yang baru. Ya, pulang dengan tangan kosong. Ya, tadi hal ini semuanya kata muallif disebabkan karena apa yang mereka lakukan sendiri. Ya, mereka telah berkhianat terhadap perjanjian yang mereka perbuat. Bahkan Nabi SAW faqad azama Rasulullah SAW ala fathi Makkah wa ta'dibi kufariha. Maka Nabi SAW telah berazam, bertekad dengan tekad yang kuat Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk melakukan penaklukan kota Mekah. Sekarang nih saat Fathul Mekah, ya, dan menghukum orang-orang kufar atas apa yang telah mereka perbuat. Dan Nabi SAW, ya, di antara strategi yang dilakukan Nabi SAW, walamma tajahhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li fatil Makkah akhfa amruhu li'annahu arada an yabghatal musyrikina fi ukri darihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu akan melakukan Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah, Rasulullah tidak banyak keluar-keluar. Rasulullah diam aja, merahasiakan perkara tersebut, tidak keluar-keluar dulu. Kadang kita belum apa-apa sudah keluar-keluar. Akhirnya apa? Gagal semuanya rencananya. Kenapa? Tidak sabar. Ya, apalagi pada zaman sekarang, ya, zaman medsos, baru ada rencana sedikit langsung di-share kemana-mana. Akhirnya apa? Semuanya gagal, belum sempat matang, udah gagal. Tidak sabar. Rasulullah SAW merahasiakan upaya penaklukan kota Mekah ini, ya, dari orang-orang musyrikin Mekah, didiamkan dulu, silent dulu. Dan Nabi SAW merahasiakan ini karena Nabi SAW ingin memberikan efek kejut kepada musyrikin Mekah tadi, ya, mengejutkan mereka dengan serangan tiba-tiba di rumah-rumah mereka, di kediaman mereka. Ya, mereka kaget tiba-tiba, subhanallah, datang pasukan yang besar. Ya, Rasulullah SAW ya mengirim pesan kepada suku-suku Arab di sekitarnya, ya, Aslam, Ghifar, Muzainah, Juhainah, Asja, Sulaim, yang akhirnya tadi terkumpullah pasukan kaum muslimin ini sebanyak 10.000 orang. Ini jumlah yang sangat besar sekali. Ya, makanya nanti dari pasukan Quraisy Mekah tidak bisa melakukan perlawanan apa-apa. Ini jumlah pasukan yang besar. Kaum muslimin sudah berkembang pesat. Yang awalnya mereka anggap remeh, beberapa lama waktunya setelah Sulh Hudaybiyah berkembang besar karena agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah.
dan terkumpullah 10.000 dari kaum muslimin yang bersiap untuk melakukan penaklukan kota Mekah. Tapi kita dengarkan azan terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Habis baterai apa di topik ini? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Asta'nif darsana, fadhal iqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Abbas an yadhhiba bi Abi Sufyan fayuqifahu في طريق مرور الجيش الإسلامي ليرى بكل عينيه قوة الإسلام والمسلمين. وأشار العباس على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل لأبي سفيان شيئا يفتخر به لأنه رجل يحب الفخر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال وقد أوصى الله أن لا يقتلوا إلا من قاتلهم فلم يلقى المسلمون مقاومة غير خالد بن الوالد فإنه لقيه صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل في جهل بن قريش بن خيثمة فمنعوه من الدخول فشهروا السلاح ضربا بالنبل فصاح خالد في أصحابه وقاتله فقتل من المشركين نحو 13 رجلا ثم انهزموا وقتل من المسلمين كنز بن جابر وهبيش بن خالد بن ربيعة وضربت للنبي صلى الله عليه وسلم خد بالهجون ودخل مكة قلواتا فأسلموا طائعين وكارهين فطاف بالبيت على راحلته وحول الكعبة 360 صنما فجعل كلما مر بصنم منها يشير إليه بقضيب في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل فيقع الصنم بوجهه وكان أكبرها هبل وكان إيجاه الكعبة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقام فصلى خلفه ركعتين ثم خرج للناس فقال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء فعفى عنه بعد أن أمكنه الله منه وضرب بذلك المثل في العون والصف عن الوجدان بعد القدرة عليهم وتمكن منهم ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فبايع الناس على الإسلام والسمع والطاعة فيما استطاعوا ثم تتابع الناس وكان الفتح يوم الجمعة ب10 بقين من رمضان وأقام بمكة 15 ليلة ثم خرج إلى حنين واستكمل على مكة مبنى حسين يصلي به ومؤذن جبل يعلمهم السنن والفقه. Haji. Jemaah dirahmati Allah tabaraka wa taala, barakallahu fi fikum. Semoga Allah taala memberkahi ana dan antum semuanya. Muallif rahimahullah taala kemudian melanjutkan, fastakhlafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala al-madinati Aba Ruhma al-Ghifari. Wa kharaja yaum al-arbi'a di asri layalin khalawna min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk Abu Ruhm Al-Ghifari sebagai pengganti beliau di Madinah, karena Nabi SAW bersama dengan 10.000 kaum muslimin akan pergi ke Makkah untuk melakukan Fathul Makkah.
dan mereka berangkat pada hari Rabu tanggal 20 Ramadan, yaitu 10 hari 10 malam tersisa dari bulan Ramadan. Dan sekitar tanggal 20 Ramadan Rasulullah SAW bersama dengan 10.000 kaum muslimin yang melakukan Fathul Mekah pada bulan Ramadan. Kemudian beliau SAW yang mengibarkan bendera di Qudayd, di daerah bernama Qudayd, di Qudayd. Dan pada saat itu kafir Quraisy masih belum mengetahui, belum sadar ini udah 10.000 tentara udah keluar pada hari Rabu dari Madinah menuju Mekah. Kafir Quraisy masih belum menyadarinya. Walam yablugh Quraisyan masiruhu. Faba'atsu Abu Sufyan yatahassasul akhbar wa qalu in laqita Muhammadan fakhudh lana minhu amanan. Kafir Quraisy pun mengirim Abu Sufyan untuk mengintai, mencari kabar bagaimana sekarang kondisi terkini gitu ya. Dan mereka berkata, apabila engkau berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, fakhudh lana minhu amanan, maka mintalah kepada beliau keamanan untuk kami. Artinya tadi mereka masih menginginkan perjanjian damai gitu, masih menginginkan perjanjian yang mereka sendiri yang merusaknya tadi. Maka pergilah Abu Sufyan ini, kemudian ditemani dengan Hakim bin Hizam, kemudian Budail bin Warqa, dan ternyata sewaktu mereka di tengah perjalanan menuju Madinah, ra'au al-askara fazi'u, maka mereka pun melihat pasukan yang sangat banyak dan muncul rasa takut pada diri mereka. Subhanallah. Lihat waktu jalan, lihat itu apa itu? Ternyata ramai sekali pasukan. Ya, muncul rasa takut pada diri mereka. Ini subhanallah nih, luar biasa ramainya. Tidak mungkin kita bisa melawannya. Baru kaget mereka gitu kan ya. Kaget melihat jumlah pasukan yang besar yang sudah akan udah mendekati kota Mekah gitu ya. Baru mereka menyadarinya. Fasami Abbas sauta Abi Sufyan faqal Aba Hanzalah qala labbaik qala hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi asrati alaf. Ya, maka melihat tadi jumlah yang besar, Abu Sufyan pun terpelanjat gitu ya, kaget. Ya, kemudian mengatakan, ya Abu Hanzalah, labbaik. Ya, dijawab oleh Abbas. Dan dia katakan, ini Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW membawa 10.000 pasukan. Ya, 10.000 pasukan. Maka fa'aslama Abu Sufyan fa'ajarahu al-Abbas wa dakhala bihi wa bisahibaihi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'aslama. Ya, maka melihat jumlah yang besar tadi dari kaum muslimin, 10.000 orang, kaget Abu Sufyan, ya, takut, menjadi satu. Akhirnya Abu Sufyan pun mendapat hidayah dari Allah Taala, ya, kemudian masuk ke dalam agama Islam bersama dengan 2 sahabatnya tadi. Ya, siapa 2 sahabat yang ikut bersama Abu Sufyan? Hakim bin Hizam dan Budail bin
Warqa. Ya, bertiga masuk ke dalam Islam pada waktu Fathul Makkah ini. Ya. Hakim bin Hizam ini masih kerabat Khadijah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin. Ya, seorang pedagang yang kaya raya, saudagar yang kaya raya Hakim bin Hizam ini. Ya, akhirnya mereka pun masuk ke dalam agama Islam bersama dengan Abu Sufyan dan dua orang sahabatnya ini. Ya, kemudian fa'ajarahul Abbas wa dakhala bihi wa bi sahibaihi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faslama. Ya, dan Abbas memberikan perlindungan bagi mereka. Ya, Abbas sudah Islam, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abbas bin Abdul Muttalib memberikan perlindungan, kemudian diajaklah orang ini ketemu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun masuk dalam agama Islam. Wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Abbasa an yadhhaba bi Abi Sufyan fayuqafahu fi tariqi mururil jais al-islami. Rasulullah SAW perintahkan, ya, Abbas, ya pamanku gitu ya, bawa nih Abu Sufyan. Abu Sufyan ini siapa? Ini pemimpin kota Mekah. Ya, pejabatnya kota Mekah gitu lah ya. Raja Mekah. Ya. Pemuka kota Mekah ini Abu Sufyan. Bawa Abu Sufyan ya ke tempat itu gitu ya. Tempat lokasi yang nanti akan dilewati oleh pasukan kaum muslimin. Dirikanlah Abu Sufyan di sana. Lewatlah tentara kaum muslimin. Tidak diapa-apakan. Tapi apa? Dengan melihat pasukan yang banyak tadi baru melihat dari jauh aja udah apa? Udah gemetar hati Abu Sufyan gitu kan ya. Udah ngeri, takut. Bagaimana dengan ya disuruh berdiri, pasukan lewat. Melihatlah mereka tentara kaum muslimin lewat di hadapan Abu Sufyan. Ya. Abu Sufyan pun ditempatkan di jalan tempat lewatnya pasukan kaum muslimin. Tujuannya adalah agar ya Nabi SAW menginginkan agar Abu Sufyan ini dapat melihat langsung liyara bi ummi ainaihi quwwatal islami wal muslimin, agar bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kekuatan Islam dan kaum muslimin. Jadi tidak mengapa sekali-kali kita melihatkan bagaimana kemampuan kaum muslimin, kekuatan kaum muslimin, agar apa? Agar memasukkan rasa gentar, rasa takut ke dalam hati musuh-musuh Islam. Ya, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, letakkan Abu Sufyan itu. Pada waktu itu Abu Sufyan baru masuk Islam kan? Masuk Islam karena apa? Dalam keadaan takut awalnya. Dan biasa para sahabat ada sebagian yang masuk Islam dengan keadaan seperti ini. Ada yang awal-awal masuk Islam karena apa? Karena dikasih harta. Kemudian Islam, mereka mengenal Islam, mempelajari Islam sehingga akhirnya Islam mereka pun menjadi lebih baik. Sehingga mereka dalam keislamannya ya dan bagus keislaman, iman dalam hatinya semakin mantap. Ya awal-awal seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, ya Abu Sufyan menjadi baik islamannya radhiyallahu taala anhu. Ini adalah awal-awal masuk Islamnya Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian jamaah rahmat Allah tabaraka wa taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah taala berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Wa asyarul Abbas ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi an yaj'ala li Abi Sufyan syai'an yaftakhiru bihi. Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan isyarat dari pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adiknya ya bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ammu Nabi, memberikan isyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ini Abu Sufyan. Abu Sufyan tadi telah kita sampaikan siapa Abu Sufyan ini. Abu Sufyan ini adalah tetua Mekah, orang yang sangat disegani di Mekah. Dia ada rasa apa ya, besar gitu ya, orang terpandang gitu kan. Dan Abu Sufyan ini
Abbas mengenal betul, tahu betul bagaimana karakter Abu Sufyan ini. Yang mana Abu Sufyan ini senang ya jika orang membanggakannya. Ya karena dia adalah zu'ama, dia orang besar, suka dibanggakan. Karena udah puluhan tahun gitu kan ya. Memang mungkin dari kecil udah jadi bangsawan ya, sehingga senang udah sehari-harinya dibesarkan orang. Ya dikabarkan sama Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu taala bahwasanya ini loh karakter Abu Sufyan ini seperti ini. Ya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendapat saran dari pamannya, "Wahai Rasulullah, beri sesuatu kepada Abu Sufyan ini yang dapat menjadikan dia senang." Tujuannya apa? Agar nanti bagus nih keislamannya, ini baru masuk dalam Islam. Dia alhamdulillah udah luluh hatinya gitu kan ya. Ini kan baru masuk Islam. Ya, bagaimana agar luluh lagi hatinya? Jangan baru masuk langsung dicampakkan gitu kan. Ya, tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Ya kan Nabi tadi bagaimana buat dia senang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun faham apa yang diinginkan oleh pamannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa aminun, wa man dakhala al-masjid fahuwa aminun, wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa aminun." Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia masuk dalam masjid, aman. Barang siapa yang masuk dalam rumahnya, pintunya ditutup, maka dia aman. Ya merasa senang Abu Sufyan dihormati gitu kan, merasa dia hormati, masuk ke rumah dia aman, tidak akan diserang. Ya, makanya kita katakan tadi Abu Sufyan subhanallah baik keimanannya. Ya, bagus keimanan Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi SAW bagaimana Rasulullah bisa melihat keadaan. Ya Rasulullah padahal keadaan waktu itu mau dihormati tidak dihormati, udah kemenangan di tangan kaum muslimin, tidak bisa melawan lagi kan. Tapi Rasulullah tidak mandang dalam waktu pendek gitu. Tapi bagaimana orientasinya panjang ke depan, bagaimana pengaruh Abu Sufyan ini nanti kepada penduduk Mekah yang lainnya. Ya. Summa qala musannif rahimahullah wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qitali wa qad awsa umara'ahu ya wa qad awsa umara'ahu alla yaqtulu illa man qatalahum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam larang perang. Udah kita datang sini mau penaklukan dengan cara damai. Ini juga gambaran kepada kita, pelajaran bagaimana Islam itu bukan agama yang haus akan darah, bukan. Makanya sewaktu perang Ghazwah yang dilakukan oleh Nabi SAW, senantiasa Rasulullah SAW suruh dengarkan dulu ada azan tidak. Kalau ada azan udah tidak usah diperangi. Kemudian kalau tidak ada, tawarkan Islam, bukan langsung dibantai, bukan. Ini bukan dari Islam seperti ini. Ya, ditawarkan dulu. Masuk Islam enggak? Enggak mau masuk Islam. Masih enggak mau masuk Islam, bayar pajak enggak? Kasih bayar pajak dulu. Kalau semua enggak mau baru diperangi. Bukan langsung itu ada kampung udah kita serang, bantai semuanya, enggak ada pilihan, tidak. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Fathul Makkah, jamaah rahmat Allah wa taala, kekuatan 10.000 pasukan. Kalau mau dibantai itu penduduk Makkah, habis semuanya. Ini orang-orang yang dulu ngusir Nabi Muhammad SAW, yang nyiksa Bilal, keluarga Yasir, yang berapa kali mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Luar biasa kekejaman yang mereka lakukan. Kalau Nabi mau balas dendam, saatnya balas dendam ini habis sebentar aja. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW, akhlak beliau yang teramat indah. Nabi SAW melarang untuk para sahabat untuk berperang, kecuali orang yang memerangi kalian. Kecuali mereka datang menyerang kita, ya udah kita lawan. Mereka datang, kita lawan. Bukan mereka datang ya mereka pukul kita sekali, kasih lagi pukul lagi, enggak kayak gitu. Mereka datang ya mereka jual kita beli gitu ya. Tapi kalau mereka tidak, ya udah enggak usah.
Islam bukan agama yang haus akan darah, yang suka kekerasan, bukan. Ya, Islam adalah rahmatan lil alamin. Ya. Kemudian jamaah rahmati Allah taala, nah, ternyata ada juga dari musyrikin Makkah ini yang mereka keluar, yang nekat melakukan perlawanan. Ya, mereka menghadapi pasukan Khalid bin Walid. Nah, mereka keluar berapa orang ya menghadapi Khalid bin Walid, menemui Khalid. Fa innahu laqiyahu Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wa Ikrimah bin Abi Jahal. Ini 3 orang ini bersama pasukannya, mereka yang menghadang jalan Khalid bin Walid dan kaum muslimin, melarang untuk masuk Mekah gitu ya. Ya, mereka berupaya ya, dan mereka melakukan ya penghadangan ini ya bil Khandamah, di suatu tempat yang bernama Khandamah. Ya, yaitu musyrikin Quraisy tadi ya dengan bersama dengan dipimpin oleh Ikrimah ya, kemudian Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr. Ya, ini bersama dengan sekelompok dari kafir Quraisy ini mencegat kaum muslimin di Khandamah. Ya, kemudian dikarenakan apa yang mereka lakukan, ya terbanglah pedang gitu ya, melayanglah anak panah. Ya, akhirnya 13 orang dari musyrikin Makkah ini meninggal dunia. Ya. Karena mereka melakukan perlawanan. Asalnya Nabi tidak mau memerangi mereka, maksudnya Nabi tidak mau membunuh mereka gitu. Ya udah. Tadi kan dikabarkan, masuk ke rumah Abi Sufyan aman. Masuk masjid aman. Masuk ke rumah tutup pintu aman. Ini ada yang tetap nekat. Dan ancaman Nabi SAW bukan sekedar ancaman, benar. Ya, dibunuh mereka. Dan 13 orang dari musyrikin Makkah tewas, sisanya kabur, lari. Ya, dan dari kaum muslimin juga ada yang terbunuh. Faqutila minal muslimin ya Karzun bin Jabir wa Hubais bin Khalid bin Rabi'ah. Ya, ada 2 orang dari kaum muslimin, yaitu Karz bin Jabir dan Hubais bin Khalid bin Rabi'ah. Ya, kemudian sesampainya ya di daerah bernama Hajun, ya Hajun, ya bil Hajun, kaum muslimin membangunkan kemah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, faduribat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kubbatun bil Hajun, ya bil Hajun. Ini nama tempat ya, di Hajun dibikinkan kemah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dakhala Makkah unwah, dan beliau masuk Mekah ya dengan kemenangan. Fa aslamu ta'i'ina wa karihina, dan orang-orang Mekah masuk dalam Islam baik itu dengan taat, ta'i'in, wa karihin, ataupun dalam keadaan terpaksa. Masuk Islam tidak apa-apa, awalnya terpaksa gitu ya. Dipaksa di awal. Ya. Terpaksa masuk Islam, bukan dipaksa ya. Ya terpaksa mereka masuk Islam karena takut. Ya, karena tadi ingin dapat perlindungan. Makanya jadi orang masuk Islam itu banyak motifnya. Awalnya ya ada yang ingin dapat perlindungan. Ya, kemudian ya ini hidayah pertama, dapat hidayah Islam, dan setelah mereka mendalami Islam semakin bertambah keimanan, semakin bertambah keimanan, bertambah lagi keimanan sehingga menjadi baik keislaman mereka. Fatafa bi baiti ala rahilatihi. Kemudian Nabi SAW masuk Mekah. Ya tadi orang-orang masuk dalam agama Islam, baik itu dengan keadaan taat ataupun dalam keadaan mereka tidak senang dalam keadaan itu.
Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas rahilatihi, di atas hewan tunggangannya, beliau sallallahu melakukan tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah. Dan ternyata di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Ya, ada 360 berhala di sekitar Ka'bah, tanah haram. Ya, ini subhanallah. Ya, kemudian setiap Nabi SAW melewati berhala itu, ya, beliau SAW tunjuk berhala itu dengan tongkatnya. Ya, kemudian sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, Rasulullah SAW membawa firman Nabi SAW, ja'al haqqu wa zahaqal batil, dihancurkan. Ya, dihancurkan apa? Berhala-berhala tersebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hingga akhirnya apa? Berhala itu jatuh, tersungkur, hancur. Dan yang terbesar di antara berhala-berhala tersebut, wa kana a'zamuha Hubal wa kana tijahal Ka'bah. Dan yang paling besar di antara berhala-berhala yang jumlahnya ada 360 tadi, ya, adalah yang bernama Hubal yang berada di depan Ka'bah. Ya, ini pun dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sambil mengatakan, ja'al haqqu wa zahaqal batilu. Ya, telah datang al-haq, datang kebenaran, dan dihancurkan kebatilan. Ya, lenyaplah kebatilan. Ya, setelah Nabi tawaf sambil menghancurkan berhala yang ada di sekitar Ka'bah, summa ja'a Nabi SAW ilal maqami. Kemudian Nabi SAW mendatangi makom. Makom di sini yang dimaksud adalah makom Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim sewaktu membangun Ka'bah. Kemudian fasalla khalfahu raka'ataini. Nabi SAW pun salat 2 rakaat. Ya, yang mana setiap tawaf sunnahnya adalah setelah tawaf itu ada salat sunnah, ya, di belakang makom Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Ini sunnah salat Nabi SAW, salat 2 rakaat. Summa kharaja linnasi faqala. Kemudian setelah salat Nabi SAW pun, ya, Rasulullah kumpulkan di manusia. Dikumpulkan penduduk Mekah di hadapan, ya, orang yang sangat ramai. Rasulullah SAW ini udah berdiri orang-orang Quraisy. Ini orang-orang yang dulu memerangi Nabi SAW, yang mengusir Nabi SAW dari Mekah ini. Apa kata Nabi SAW? Ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Bagaimana perkiraan kalian? Apa yang kalian kira yang akan aku lakukan bagi kalian sekarang? Ditanya kepada mereka, kira-kira apa yang mau aku lakukan untuk kalian nih? Ya, Rasulullah SAW datang dalam keadaan superior sekarang. Mau diapakan kalian nih sekarang nih? Ingat tak dulu ngapa gitu kan ya? Sekarang mau diapakan kalian ini? Ya, mereka pun tadi ciut kan udah tidak bisa ngelawan pun tidak bisa, percuma aja. Ya, maka mereka pun katakan, qalu khairan ahu karim wa ibnu akhi karim. Ya, engkau adalah orang yang kebaikan, kebaikan. Engkau adalah saudara kami, ya, akhun karim, saudara kami yang mulia. Ibnu akhi karim, anak dari saudara kami yang mulia. Dipuji-puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang baik, kamu tuh orang yang apa? Yang penuh kebaikan. Anak saudara kami, anak ya, kita masih keluarga, sama-sama dari Quraisy gitu kan ya. Kurang lebih seperti itulah. Ya, mereka puji-puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Agar tidak dibalas gitu ya. Udah takut mereka ini. Mereka mungkin di bayangan mereka, ya udahlah, selesai dah kita nih atas apa yang mereka lakukan dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengeluarkan kata-kata yang di luar prediksi mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Izhabu fa antumut tulaqa. Sekarang kalian pergi semuanya, kalian semuanya bebas. Makanya disebut Fathul Mekah. Ya. Bebas kalian semua, udah selesai.
Rasulullah tidak balas ke mereka. Padahal kejahatan mereka, kezaliman yang mereka lakukan kepada Nabi SAW luar biasa. Luar biasa zalimnya, luar biasa jahatnya. Tapi Nabi SAW tidak balas. Idhabu, kata Nabi SAW, pergi kalian, dah pergi. Fa'antumut tulaqa, kalian semua bebas. Udah bebas. Ya. Kalian tidak akan dizolimi pada hari ini, tidak. Dan ini subhanallah, ya, menjadi tergugah hati mereka. Makanya nanti masuk mereka dalam agama Islam. Dan ini akhlak Nabi SAW. Nabi bukan orang yang pendendam. Nabi tidak dendam. Nabi perangi mereka karena apa? Karena Allah, karena Nabi sayang sama mereka. Ya, tidak ingin mereka apa? Sesat. Ya, tidak ingin mereka masuk dalam neraka. Makanya Nabi SAW perangi. Ya. Ini terbukti Nabi SAW tidak balas apa yang telah mereka lakukan. Ini jamaah rahmati Allah wa ta'ala, ya, dari Fathul Makkah. Dan Nabi SAW setelah Fathul Makkah ini, ya, maka tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah, karena pada saat itu Makkah telah menjadi negara Islam. Ya, Makkah telah menjadi tempat kaum muslimin, tidak usah lagi hijrah udah. Ya, kemudian Nabi SAW, ya, di sini muallif mengatakan wa kana al-fathu yaumal jum'ah. Ya, Fathul Makkah ini terjadi pada hari Jumat. Dan ingat Nabi SAW dan para sahabat lagi puasa loh, bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Perang tuh bulan Ramadan, enggak malas-malasan gitu loh. Perang. Ya, Fathul Makkah, walaupun tadi ya hanya perlawanan kecil gitu kan. Ya, tapi tidak jadi alasan, ya udah lagi puasa ya Rasulullah, tidak usah kita nyerang dulu, nanti aja nunggu lebaran buka puasa gitu kan, ya kan kuat. Enggak. Bulan Ramadan momentum kaum muslimin lagi tinggi-tingginya keimanan. Ya, kita perangi. Ya, tidak malas, tidak manja. Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah SAW tidak mengajari para sahabat jadi orang yang manja gitu, mental tempe, tidak. Para sahabat itu mental baja gitu ya. Tidak malas, tidak pengecut gitu. Dan ini Fathul Makkah terjadi pada hari Jumat li asri baqina min Ramadan. Yaitu 10 malam tersisa dari bulan Ramadan, ya, pada hari Jumat. Dan beliau SAW di Makkah pada waktu Fathul Makkah ini selama 15 malam. Kemudian setelah itu dilanjutkan ke Hunain, ya, perang Hunain. Makanya nanti perang Hunain ini banyak aneh-aneh para sahabat, ya. Kenapa? Baru masuk Islam. Dan diwajar oleh Nabi SAW. Karena apa? Karena mereka masih jahil, masih bodoh. Tapi diajar oleh Nabi SAW. Rasulullah sabar mengajarkan mereka. Ya, kemudian dan tidak semuanya ikut perang Hunain. Ya, wasta'mala ala Makkata Uttaba bin Usaid. Dan di Mekah ini ada tinggal beberapa sahabat yang diangkat Nabi sebagai pemimpin Mekah pada waktu itu adalah, ya, Uttab bin Usaid, ya, Uttab bin Usaid. Ya, yusalli bihim, yang memimpin mereka. Wa Mu'adz bin Jabal yu'allimuhum as-sunana wal fiqha. Dan Mu'adz bin Jabal yang mengajari mereka sunnah Nabi SAW dan fikih. Ya, ini Fathul Makkah, banyak pelajaran dapat kita ambil jamaah rahmati Allah wa ta'ala. Ya, diantaranya tadi, ya, bagaimana jeleknya orang yang mengkhianati janji. Ya, kemudian juga bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Abu Sufyan yang merupakan pemimpin dari musyrikin Makkah, Rasulullah tetap memuliakan. Ya, ini pelajaran yang berharga yang mudah-mudahan Allah Taala berikan kepada kita taufik, ya, untuk dapat mengamalkan apa yang kita dapatkan. Dan kita mohon kepada Allah Taala Rabbul Arzil Azim bi asmail husna wa sifatil ulya, agar Allah Taala berikan kepada kita ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, yang ilmu ini akan menjadi hujjah kita, hujjatan lana wala alaina. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.